Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah bahwa setiap manusia pasti diuji oleh Allah Azza wa Jalla, apapun bentuk ujian itu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Entah dengan kelaparan, entah dengan penyakit, atau bahkan kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat BIS TV yang semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menceritakan tentang bayi yang bisa berbicara. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkisah, tidak ada bayi yang masih berada dalam buayan yang dapat berbicara kecuali 3 orang, yaitu Isa putra Maryam dan bayi dalam kisah Jurej. Jurej adalah seorang ahli ibadah. Dia memiliki tempat khusus untuknya ibadah. Suatu ketika ibunya datang ingin berkunjung kepada Jurej, namun Jurej pada waktu itu dia sedang melakukan salat. Ibunya memanggil, "Wahai Jurej." Dan Jurej bergumam di dalam hatinya, "Ya Allah, ibuku atau salatku?" Akhirnya Jurej pun dia lebih memilih salatnya. Dia melanjutkan salatnya. Ibunya pun pergi. Di hari yang lain, ibunya datang kembali, sementara Jurej juga pada saat itu dalam keadaan salat. Ibunya memanggil-manggil, "Wahai Jurej." Jurej bergumam, berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, ibuku ataukah salatku?" Dan lagi-lagi Jurej lebih mengutamakan salatnya. Ibunya pun pergi. Di hari yang lain, ibunya datang kembali dan Jurej juga dalam keadaan salat. Ibunya memanggil, "Wahai Jurej." Jurej berkata dalam hatinya, "Ya Allah, mana yang harus aku dahulukan? Apakah aku menyambut panggilan ibuku ataukah aku melanjutkan salatku?" Akhirnya Jurej dia tetap melanjutkan salatnya. Ibunya pun marah. Ibunya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau matikan Jurej sebelum dia melihat wajah pezina." Akhirnya ibunya pun pergi. Jurej, dia sudah biasa menjadi buah bibir di tengah masyarakat karena masyarakat kagum terhadap ibadahnya Jurej. Ada seorang wanita pezina, dia berkata kepada orang-orang, "Jika kamu mau, aku bisa menggoda Jurej." Akhirnya wanita pezina ini yang berpenampilan menawan, dia mendatangi tempat ibadahnya Jurej. Dia berusaha untuk menggoda Jurej, tapi ternyata Jurej tidak tergerak sedikit pun. Jurej tidak tergoda. Wanita pezina ini yang merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk menggoda Jurej, akhirnya dia pergi dan dia bertemu dengan seorang penggembala yang ada di sekitar tempat peribadatan Jurej. Wanita itu menawarkan dirinya kepada si penggembala itu untuk digauli. Dan si penggembala dia menyetujui tawaran dari si wanita pezina itu. Akhirnya mereka pun melakukan hubungan sampai akhirnya wanita pezina itu dia hamil. Setelah wanita pezina itu dia melahirkan bayinya, dia berkata kepada orang-orang bahwa bayi yang dilahirkannya itu adalah anaknya Jurej. Akhirnya masyarakat mereka marah. Mereka beramai-ramai datang ke tempat ibadahnya Jurej. Mereka memaksa agar Jurej keluar dari tempat ibadahnya. Dan akhirnya Jurej pun keluar dan mereka memukuli Jurej. Jurej, dia membela diri. Dia bertanya kepada masyarakat, "Sebenarnya apa yang terjadi kepada kalian?" Masyarakat menjawab, "Kamu telah berzina dengan wanita hina itu. Wanita itu telah melahirkan anakmu." Akhirnya Jurej berkata,
Di mana bayinya? Masyarakat mereka mendatangkan bayi itu ke hadapan Jurej. Lalu kemudian Jurej meminta izin kepada mereka untuk melakukan salat terlebih dahulu. Pergilah Jurej melakukan salat, dan setelah salat Jurej kembali mendatangi bayi tersebut, lalu kemudian menepuk-nepuk perutnya. Jurej lalu bertanya kepada sang bayi, "Wahai anak, wahai bayi, siapa bapakmu?" Akhirnya si bayi yang masih dalam buayan tersebut yang menjawab, "Bapakku adalah si Fulan. Dia adalah seorang penggembala." Mengetahui hal itu, masyarakat mereka menyadari bahwa mereka telah salah. Akhirnya mereka menciumi Jurej. Mereka juga mengusap-ngusap Jurej. Bahkan mereka berkata kepada Jurej, menawarkan, "Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu dari emas." Tapi Jurej berkata, "Tidak, cukup kalian bangun kembali tempat ibadahku dari tanah seperti sedia kala." Para sahabat BIS TV yang semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah Jurej ini adalah yang pertama, bahwa karomah bagi wali itu nyata dan ada, di mana sebahagian orang yang saleh diberikan keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana yang terjadi kepada Jurej, di mana atas izin Allah Jurej menepuk perutnya bayi yang masih dalam buayan, lalu kemudian bayi itu berbicara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang sudah saya bawakan barusan adalah bahwa doa seorang ibu itu mustajab. Maka jangan sampai seorang ibu mendoakan yang buruk bagi anaknya. Karena ternyata bukan hanya doa yang baik yang diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata doa yang buruk saja itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini perlu menjadi pelajaran besar bagi kita semuanya, khususnya para ibu. Demikian yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.